Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan materi satu balok satu kolom atau yang biasa disebut dengan portal model L. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan cara perhitungannya atau perletakan dan beberapa implementasinya pada dunia nyata. Sebelum itu, perkenalkan, saya Sri Rahayu. Saya Ufit. Saya Delasti. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pendahuluan dan definisi teori. Apa sih itu portal? Portal adalah struktur yang terdiri dari elemen vertikal, yaitu kolom, dan elemen horizontal, yaitu balok, yang disambung secara kaku atau rigid. Lalu, apa itu portal model satu kolom dan satu balok, atau yang biasa disebut dengan model L, adalah struktur yang terdiri dari satu balok yang dihubungkan dengan satu kolom pada salah satu ujungnya, sedangkan ujung lainnya berbeda, tidak dihubungkan dengan kolom yang lain, yang biasanya digunakan untuk menopang beban yang relatif kecil. Lalu, apa itu statis tertentu? Yaitu struktur ini dapat diselesaikan sepenuhnya menggunakan dengan 3 persamaan kesetimbangan dasar tanpa memerlukan perhitungan deformasi material. Adapun 3 hukum keseimbangannya, yaitu sigma fx sama dengan 0 dengan jumlah gaya horizontal 0, sigma fy sama dengan 0 dengan jumlah gaya vertikal 0, dan sigma m sama dengan 0 dengan jumlah momen 0. Adapun jenis tumpuan pada portal ini yaitu menggunakan tumpuan jepit di dasar kolom yang menahan gaya vertikal, horizontal, dan momen. Adapun poin kuncinya yaitu beban pada balok akan mentransfer gaya geser dan momen lentur ke kolom yang kemudian diterima kolom sebagai gaya aksial dari momen. Materi selanjutnya yaitu model implementasi di dunia nyata. Pada materi ini saya menerapkan 4 contoh model implementasinya. Yang pertama itu penerangan jalan umum atau biasa disingkat dengan PJU, yaitu tiang vertikal dengan lengan horizontal untuk lampu seperti yang Anda lihat pada gambar. Yang kedua itu traffic light atau lampu merah, tiang gantung untuk sinyal lalu lintas di persimpangan jalan seperti pada gambar. Yang ketiga itu jeep crane atau keran, alat pengangkat beban di pabrik yang berputar dan memiliki satu tiang utama dan satu lengan pengangkat. Yang keempat itu ada pelang petunjuk jalan atau signek, papan jalan tol yang menggantung di satu sisi. Sebetulnya struktur satu kolom satu balok ini sangat umum ditemukan dalam infrastruktur kota dan di dunia industri. Lalu materi selanjutnya muncul pertanyaan mengapa model ini dipilih. Yang saya punya 3 alasan, yaitu 1, hemat ruang, hanya butuh 1 titik tumpuan pada tanah. Yang kedua itu estetika minimalis, terlihat estetik dan terlihat minimalis. Yang ketiga itu fungsional untuk menjangkau area di atas jalan tanpa menghalangi lalu lintas di bawahnya seperti yang ada pada contoh implementasi tadi. Lalu, apa keunggulan dari model ini? Yang pertama itu struktur sederhana dan mudah dibangun. Model ini hanya terdiri dari 1 balok dan 1 kolom, sehingga proses perencanaan, fabrikasi, dan pelaksanaan konstruksi menjadi lebih cepat dan mudah. Yang kedua itu hemat material. Ya, karena elemen strukturnya sedikit, penggunaan beton, baja lebih efisien, sehingga biaya proyek menjadi lebih rendah. Yang ketiga, analisis struktur lebih mudah. Portal statis sederhana sangat mudah dianalisis secara manual atau dengan software, terutama untuk gaya-gaya dasar seperti gaya aksial, momen lentur, dan geser. Yang keempat, cocok untuk beban ringan, baik digunakan pada bangunan kecil atau struktur ringan seperti pada contoh implementasi yang tadi. Terus yang kelima itu perawatannya mudah. Karena komponennya sedikit, pemeriksaan dan pemeliharaannya menjadi lebih cepat dan murah. Dan yang keenam itu atau yang terakhir yaitu kestabilan cukup baik pada arah utama. Jika dirancang dengan tumpuan yang sesuai, misalnya jepit, sendi atau jepit-jepit, struktur tetap stabil terhadap beban vertikal dan sebagian beban dari lantai. Baik, terima kasih dari saya serahkan ke materi selanjutnya. Baik, saya pemateri kedua yang akan menjelaskan contoh soal, yaitu analisis struktur lampu jalan L-frame. Sebuah tiang lampu memiliki spesifikasi sebagai berikut. Pertama, geometri tiang kolom atau AB dengan 4 meter, panjang lengan balok BC yaitu 2 meter. Yang kedua itu beban, terdapat beban lampu P di ujung titik C sebesar 10 kN atau arahnya ke bawah. Yang titik kedua itu abaikan berat sendiri, struktur untuk menyederhanakan.
Poin yang ketiga itu tumpuan. Titik A adalah tumpuan jepit. Hitung reaksi peletakan di titik A dan momen maksimum yang terjadi dan hitunglah gaya-gaya dalamnya. Penyelesaian pertama, menghitung reaksi di tumpuan B atau jepit. Karena tumpuan jepit terdapat 3 reaksi. Yang pertama itu VA, HA, MA atau vertikal A, horizontal A, dan momen A. Keseimbangan gaya horizontal atau sigma Vx sama dengan 0. Tidak ada gaya-gaya horizontal eksternal atau HA sama dengan 0 Kn. Keseimbangan gaya vertikal sigma Vy sama dengan 0 atau Va kurang P sama dengan 0, Va kurang 10 sama dengan 0 atau Va sama dengan 10 Kn arahnya ke atas. Keseimbangan momen di titik A sigma Ma sama dengan 0 akibat beban P di lengan sepanjang 2M, Ma kurang P dikali jarak horizontal BC sama dengan 0, kurang 10X M sama dengan 0, Ma sama dengan 20 km melewati arah jarum jam. Baik, itu penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh pemateri yang ketiga. Kepadanya saya persilakan. Sekian, terima kasih. Baik, saya pemateri yang ketiga, menghitung gaya-gaya dalam. Hitungan gaya-gaya dalam terdiri dari gaya normal, gaya geser, dan gaya momen lentur. Gaya normal, gaya vertikal bekerja sebagai gaya normal tarik pada batang AB. NAB sama dengan 10 kN atau sama bisa ditarik. Gaya geser FAB, tidak ada gaya geser horizontal di sepanjang gaya AB karena FAB sama dengan 0 kN. Momen lentur MAB, momen bervariasi linear dari A ke B pada jarak Y dari A. Karena MA-nya itu sama dengan 20 konstan sepanjang batang BC atau bisa disebut balok. Gaya normal NBC, tidak ada gaya normal horizontal di sepanjang batang BC. Gaya geser FBC, gaya vertikal P bekerja sebagai gaya geser pada batang BC. FBC sama dengan 10 kN konstan di sepanjang batang. Momen lentur MBC, momen bervariasi linear dari B ke C dari jarak X dari B. MX sama dengan MB dikurang PX P kali X dan P kali X sama dengan 20 kN. MBC sama dengan 20 dikurang 10 kali kN. Momen di C adalah M sama dengan 20 kurang 10 dan dikali 2. Crop nanti separuh sini. Reaksi perletakan di titik A atau HA. FA sama dengan 10 kN arah ke atas. MA sama dengan 20 kN secara umum atau bisa disebut jam. Momen maksimum yang terjadi adalah 20 kN di titik A dan di titik B. Gaya-gaya dalam batang A, B, N sama dengan 10 kN atau bisa ditarik. V sama dengan 0, M sama dengan 20 kN, batang BC N 0, V sama dengan 10 kN, M sama dengan 20 kurang 10 kali kN. Analisis gaya dalam free body diagram. Pada balok lengan BC mengalami gaya geser sebesar 10 kN konstan, lalu mengalami momen lentur yang membesar dari 0 di ujung C menjadi 20 kN di titik pertemuan B. Pada kolom tiang AB, gaya geser baloknya itu 10 kN berubah menjadi gaya aksial atau tekanan pada kolom. Selanjutnya momen sebesar 20 kN itu dari balok ditransfer ke kolom B. Kolom menahan momen konstan 20 kN dari atas sampai ke tumpuan bawah. Titik kritis atau titik bisa disebut titik berbahaya adalah pada sambungan B, pertemuan balok dan kolom
dan tumpuhan A atau bisa disebut dasar tinggi. Sambungan harus kuat menahan momen 20 kN agar tiang tidak patah atau terguling. Saya akan menjelaskan penggambarannya sedikit. Mohon dimaklumi jika kurang paham kawan-kawan. Jadi untuk penggambarannya itu sendiri, untuk gaya normalnya pada balok dari A sampai pada kolom A, yaitu bagian A sampai B, itu dia ada gaya normalnya sekitar 10 km Newton yang konstan sepanjang balok. Jadi sepanjang baloknya itu sepanjang balok itu gaya normalnya itu konstan. Jadi setiap ada balok kayak tidak turun, tidak ini, jadi dia tuh konstan lurus saja begitu. Terus di bagian balok B sampai C itu tidak ada gaya normal, 0. Kenapa? Karena di perhitungannya tadi itu tunggu sawana B sampai C nya gaya normal, tidak ada gaya normal karena tidak ada gaya horizontal di sepanjang batang B sampai C, jadi tidak ada gaya normalnya atau 0. Terus untuk penggambaran gaya gesernya, untuk gaya gesernya itu di kolom A sampai B itu juga 0 karena tidak ada juga gaya geser horizontal di sepanjang batang AB, jadi FAB-nya itu sama dengan 0. Terus untuk pada balok B sampai C itu naik 10, lalu bergerak konstan sepanjang 10 juga, lalu sampai di C itu tetap juga, jadi dia itu bergerak konstan 10 karena gayanya itu konstan, jadi dia bergerak gaya sebesar 10 km Newton secara konstan pada balok B sampai C. Lalu untuk penggambaran gaya dalamnya itu di balok di kolom A sampai B itu naik momen sebesar 20 km Newton secara konstan. Lalu untuk di bagian balok B sampai C itu tidak ada gaya momen, jadi tidak ada gaya momen yang mempengaruhi karena momen bervariasi linear dari B ke C pada jarak X dari B ke C pada jarak X dari B, dimana tadi itu MX sama dengan MB dikurang P dikali X, dimana MB-nya itu 20 km Newton, terus P-nya itu 10 dikali X, X-nya itu 2, jadi 10 kali 2 dikurang 20 itu 0, jadi tidak ada gaya momen. Sekian dari saya mengenai penjelasan penggambarannya, mohon dimaklumi jika kurang jelas. Itulah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai portal 1 kolom dan 1 balok. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeng jeng jeng.